Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mia Maulida, biasa dipanggil Mia dengan NIM 2522171 dari jurusan PTIK E1. Baiklah, saya akan menyelesaikan tugas dari Ibu Radiatul Husni SPD MPDT dengan tugas mereview sebuah buku. Judul buku saya yaitu Pengantar Pendidikan, pengarang Nanang Purwanto SPD MPD. Penerbit Geraha Ilmu, cetakan ke-1 tahun 2014. Baiklah, saya akan memperkenalkan isi buku yang saya baca, yaitu Hakikat Manusia dan Hakikat Pendidikan. Sebelum masuk ke hakikat pendidikan, kita harus mendahulukan hakikat manusia. Karena yang butuh pendidikan itu adalah manusia. Pembahasan pertama, hakikat manusia. Pentingnya memahami tentang gambaran yang jelas tentang manusia tentu memiliki alasan yang cukup kuat. Alasan pertama yaitu memandang karakteristik manusia sebagai salah satu makhluk yang berbeda, seperti hewan yang memiliki sifat hakiki. Alasan kedua yaitu memandang pribadi manusia yang mungkin selalu berubah atau beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan iptek. Aktivitas pendidikan diharapkan berorientasi pada 1. Perkembangan dimensi keindividuan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan segenap potensinya secara optimal dan yang mengarah ke aspek-aspek kehidupan yang positif. 2. Pengembangan dimensi kesosialan yang memungkinkan peserta didik mampu berinteraksi, berkomunikasi, bergaul, bekerja sama dalam hidup bersama orang lain. Ketiga, pengembangan dimensi kesusilaan yang memungkinkan peserta didik mampu mempersatukan dimensi keindividuan dan kesosialan dalam satu kesatuan yang penuh. 4. Mengembangkan dimensi keagamaan yang memungkinkan peserta didik yang mampu menghubungkan dirinya dalam kaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pembahasan selanjutnya, hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan membicarakan tentang pengantar pendidikan yang bersifat umum. Langkah pertama yang harus ia perjelas adalah pengertian istilah pendidikan. Beberapa istilah pendidikan diantaranya pedagogiek, ilmu menuntun anak, upvoiding, membesarkan, panggulawentah, mengubah, educare, melatih dan mengajarkan, dan Erziehung, mengembangkan dan mengaktifkan. Menurut buku Higher Education for American Democracy 1981, pendidikan merupakan suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab. Tetapi, tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Dapat disimpulkan, pendidikan adalah segala kegiatan yang dilakukan secara sadar, berupa pembinaan atau pengajaran pikiran dan jasmani anak didik, berlangsung sepanjang hayat untuk meningkatkan kepribadiannya, agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup, secara tepat di masa yang selaras dan masyarakatnya. Selanjutnya, hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia dan memudayakan manusia sehingga manusia mampu mencipta, berkarya, berbudi baik diri bagi kehidupan ekosferisnya atau kebulatan diri dan lingkungan. Jadi, hakikat pendidikan tersebut harus ada pada semua lembaga pendidikan, pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Tidak terbatas pada jenjang tertentu, kegiatan tertentu dalam rangka memposisikan manusia sebagai Menurut saya, ada 4 hal yang menarik yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Artinya, tidak ada seseorang manusia yang dapat hidup seorang diri yang lengkap dengan sifat hakikat kemanusiaannya di tempat terasing yang terisolir. Yang kedua, setiap orang memiliki individualitas, yaitu tidak ada manusia yang identik baik dari segi fisik maupun dari segi kejiwaannya. Dalam hal ini, setiap manusia bersifat unik. Yang ketiga, dalam pendidikan terjadi proses timbal balik antara manusia dengan manusia lain dan lingkungannya, yang ditandai dengan adanya perkembangan dari semua potensi manusiawi untuk tujuan hidup diri serta masyarakatnya. Yang keempat, di dalam pendidikan, pada akhirnya menempatkan diri di dalam terwujudnya pribadi yang sesuai dengan kenyataan diri dan lingkungannya. Ini berarti upaya pendidikan senantiasa mengabdi kepada pendidikan subjek dan yang didik dan juga untuk kepentingan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun sosial budayanya.
Baiklah, sekian yang dapat saya simpulkan dari buku yang saya baca. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.